Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat ya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi pada pembelajaran tematik kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengawalinya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara menanam padi, terus juga bagaimana cara merawat tanaman. Kenapa sih kita harus merawat tanaman? Jadi kan tanaman itu memberikan manfaat nih untuk kita jika kita rawat. Nah, sehingga kita wajib untuk menjaga ataupun merawat tanaman ataupun tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya kita kan sudah belajar tuh tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Apakah anak-anak masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kita sendiri. Nah, misalnya kalau hak kita terhadap tumbuhan, kita berhak, misalnya tumbuhan itu menghasilkan buah, kita berhak untuk menikmati buah tersebut, atau kita berhak untuk menikmati keindahan tanaman atau keindahan bunga-bunga tersebut. Nah, lalu apa kewajiban kita terhadap tumbuhan? Yang pertama, kewajiban kita adalah menjaga dan merawat tumbuhan itu agar tetap terawat ataupun tetap hidup. Terus juga kita memiliki kewajiban untuk menjaganya dan tidak merusak tumbuhan tersebut. Oh iya, tentang kewajiban sebelumnya, jadi jangan lupa ya, kewajiban itu maksudnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Jadi misalnya kalau dalam merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan tidak merusak tumbuhan tersebut. Nah, itu bisa anak-anak lihat di halaman 17 buku tematiknya, tematik 4C. Oke, kita lanjut di halaman 19. Nah, di halaman 19 itu ada gambar ya. Di halaman 19 itu ada gambar tentang kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa berbentuk gambar berupa tempelan dari beberapa benda yang disusun menjadi satu. Itu bisa anak-anak lihat di halaman 19. Jadi kolase itu seni rupa yang terbuat dari gambar, kemudian gambar itu ditempel dengan beberapa benda. Bisa biji-bijian ataupun bisa dedaunan. Nah, di sini ada banyak sekali ya contoh daun. Jadi daun itu ada banyak sekali contohnya. Ada yang bentuknya menyirip, ada yang sejajar. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk daun yang ada di bumi ini ataupun khususnya di Indonesia ini. Nah, banyaknya bentuk-bentuk daun itu salah satunya juga dapat kita manfaatkan untuk membuat kolase. Jadi bagaimana sih cara membuat kolase? Di situ ada alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada kertas, daun ataupun ranting, dan lem. Jadi seperti biasa kita gambar dulu polanya di sebuah kertas. Lalu bedanya dengan mewarnai, setelah digambar, kertas itu nggak perlu diwarnai tapi kita tempel menggunakan daun ataupun ranting-ranting tanaman. Seperti itu ya, jadi nggak diwarnain tapi ditempel sesuai gambar yang ada. Oke, kita lanjut di halaman 21. Nah, seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian nih, kayak kalau misalnya manusia kan kita ada terdiri dari kepala, badan, dan kaki misalnya. Hewan-hewan juga memiliki bagian-bagian tubuhnya. Nah, tumbuhan juga memiliki bagian-bagiannya. Nah, di sini seperti terdiri dari akar, batang, daun, bunga, lalu buah.
Nah, yang pertama kita bahas akar. Nah, jadi akar ini merupakan salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting karena berfungsi untuk mengambil air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk proses tumbuh dari tumbuhan. Nah, pada sebagian tumbuhan, akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan cadangan, misalnya pada umbi-umbian seperti ubi, terus ubi kayu, misalnya terus wortel, kentang. Nah, tanaman itu menyimpan makanan cadangannya di akar. Oke, selanjutnya ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tegak. Nah, di dalam batang ini ada yang namanya pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Nah, pembuluh kayu itu disebut juga nama lainnya itu xilem. Jadi, xilem atau pembuluh kayu ini berfungsi untuk mengangkut mineral ataupun air dari bawah tanah itu menuju ke daun. Nanti digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, selanjutnya ada pembuluh tapis ataupun kita bisa menyebutnya floem. Nah, pembuluh tapis ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan yang memerlukannya. Nah, itu ya, jadi ada pembuluh tapis dan pembuluh kayu. Kalau pembuluh kayu itu mengangkut air dan mineral dari tanah ataupun dari dalam tanah itu menuju ke seluruh bagian tumbuhan, terutama di bagian daun yang membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Kalau pembuluh tapis itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, selanjutnya ada daun. Oh ya, bisa anak-anak lihat di halaman 21 ya. Nah, daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena daun itu mengandung klorofil. Jadi dia berwarna hijau. Nah, di dalam daun itu terjadi proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis tadi memerlukan bantuan sinar matahari dan air, salah satunya ya. Nah, di dalam daun ini kan terjadi fotosintesis. Nah, terus fotosintesis ini salah satunya menghasilkan makanan cadangan bagi tumbuhan. Selain itu juga fotosintesis kan menghasilkan oksigen ya, ataupun O2 yang berguna bagi hewan dan manusia. Kita lanjutkan. Tadi ada akar, batang, daun, lalu ada bunga. Nah, sebagian besar tumbuhan itu memiliki bunga. Nah, untuk apa sih bunga itu? Jadi bunga ini berfungsi, salah satunya selain untuk memperindah tumbuhan itu sendiri, juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Jadi kalau di tumbuhan ya, bunga ini adalah bagian yang cukup indah, ataupun bisa dibilang yang paling indah, karena bunga itu masing-masing tumbuhan memiliki bunga dengan ciri khas sendiri, dengan corak ataupun bentuk yang berbeda-beda setiap tumbuhan. Jadi bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Oke, terakhir ada buah dan biji. Nah, buah itu adalah bagian dari tumbuhan yang berguna untuk membungkus dan melindungi biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Nah, jadi serbuk sari dan putik tadi kan ada di bunga. Nah, kemudian mereka mengalami penyerbukan dan terbentuklah biji. Nah, biji itulah yang dapat digunakan atau dapat ditanam kemudian menghasilkan tanaman yang baru. Nah, biji ini biasanya dibalut oleh buah. Jadi buah di dalamnya baru terdapat biji.
Nah, biji itu ada dua jenis, ada biji monokotil dan biji dikotil. Apa maksudnya? Kalau monokotil itu mono, berasal dari kata mono. Mono itu satu, berarti bijinya berkeping satu. Dan dikotil, di itu maksudnya dua, maksudnya bijinya itu berkeping dua. Nah, mungkin untuk pembahasan monokotil dan dikotil itu akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya ya. Selanjutnya di halaman 23 kita akan belajar tentang bagaimana cara bertanya yang baik. Jadi kan lingkungan kita itu memiliki sumber daya alam ataupun memiliki banyak ilmu ya di sekitar kita. Nah, kita dapat menggalinya dengan cara bertanya ataupun mewawancarai orang-orang lain terkait dengan sumber daya alam ataupun ilmu yang ingin kita gali ataupun yang ingin kita cari. Nah, untuk bertanya itu juga ada cara-caranya. Nah, bisa anak-anak lihat di halaman 23. Nah, di halaman 23 itu ada 7 ciri-ciri pertanyaan yang benar. Yang pertama, memiliki kalimat tanya yang singkat dan jelas. Tentu ya, jadi kita ketika bertanya dengan orang lain itu tidak perlu bertele-tele, yang singkat dan jelas. Terus yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Kita bertanya memiliki tujuan apa yang kita tanya. Yang ketiga, setiap pertanyaan harus ditunjukkan untuk satu masalah. Jadi nanyanya satu-satu. Jadi jangan langsung seluruh masalah itu ditanyakan dalam satu pertanyaan. Jadi satu pertanyaan itu ditanyakan untuk ditujukan untuk satu masalah. Keempat, mendorong untuk berpikir kritis agar menggali lebih banyak informasi. Terus 5, jawaban yang diharapkan tidak hanya kata iya atau tidak. Jadi tanyalah pertanyaan yang mendetail. Jadi kita bisa menggali informasi dari orang yang kita tanya. Jadi jangan cuman jawaban iya atau tidak. Jangan mengundang pertanyaan yang jawabannya hanya iya dan tidak tanpa penjelasan. Yang keenam, bahasa dalam kalimat tanya dikenal baik oleh narasumber. Jadi gunakan kalimat ataupun bahasa yang familiar ataupun yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jangan gunakan bahasa yang tidak dikenal ataupun tidak familiar, terutama oleh orang yang kita tanya. Dan yang terakhir, kalimat tanya tidak menimbulkan penafsiran ganda. Di itu 7 ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Bisa anak-anak lihat di halaman 23. Nah, kalimat tanya itu juga ada jenis-jenisnya. Di buku ini bisa kita lihat ada contoh kalimat tanya. Yang pertama di halaman 23 itu ada contohnya kalimat tanya biasa. Apa itu kalimat tanya biasa? Nah, kalimat tanya biasa ini adalah jenis kalimat tanya yang diutarakan untuk mendapatkan suatu informasi dari orang yang ditanya. Nah, jadi kalimat tanya biasa ini biasanya membutuhkan jawaban yang detail. Jadi, kalimat tanya biasa adalah kalimat yang diutarakan untuk mendapatkan suatu informasi dari narasumber ataupun dari orang yang ditanya, yang biasanya jawabannya itu bersifat detail. Misalnya di sini ada contohnya, apa yang kamu pikirkan tentang diriku? Nah, di situ kan membutuhkan jawaban yang detail kan. Misalnya lagi, di mana jalan terdekat menuju kantor polisi? Nah, di situ juga membutuhkan jawaban yang detail ataupun yang rinci. Nah, itu disebut kalimat tanya biasa. Yang kedua ada kalimat tanya konfirmasi. Nah, kalimat tanya ini membutuhkan konfirmasi ataupun membutuhkan respon dari orang yang ditanya. Biasanya responnya berupa kata iya atau tidak. Di sini ada contohnya. Misalnya, apakah kamu sudah makan siang? Nah, biasanya orang akan merespon iya ataupun tidak, sudah ataupun belum, gitu kan. Atau, apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Nah, biasanya juga responnya bisa iya
bisa sudah ataupun bisa belum gitu. Jadi membutuhkan konfirmasi dari orang yang ditanya. Yang ketiga ada kalimat tanya retoris di halaman 24. Kalimat tanya retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan respon berupa jawaban, tetapi respon berupa sikap dari orang yang ditanya. Jadi dia tidak perlu respon jawaban, tapi langsung butuh respon sikap. Misalnya di sini ada contoh, apa kamu tega melihat dia bersedih? Jadi biasanya kalau orang lain menanyakan itu kepada kita, kita akan merespon dengan sikap ya. Terus misalnya lagi, bukankah kamu bilang bisa datang? Jadi itu biasanya tidak membutuhkan jawaban iya atau tidak, ataupun jawaban yang detail lainnya, tapi biasanya membutuhkan jawaban berupa sikap. Oke, next. Yang terakhir ada kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang, tapi tersirat dalam sebuah kalimat, kayak berupa sindiran ataupun kalimat yang memancing orang lain untuk merespon kalimat yang kita sampaikan. Jadi dia tersamar, dia nggak langsung menanyakan, tapi menggunakan kalimat yang memancing orang lain untuk merespon apa yang kita sampaikan. Misalnya di sini, sepertinya saya mengenali gadis berambut merah itu. Jadi ketika kita menyampaikan kalimat itu, membuat orang lain itu merespon, siapa gadis berambut merah itu gitu. Padahal kita nggak melemparkan pertanyaan, tapi membuat orang lain itu bertanya dengan kalimat yang kita sampaikan. Terus misalnya di sini misalnya, sepertinya aku pernah bertemu dengan dirimu. Nah, ketika kita menyampaikan kalimat itu, jadi buat orang lain ataupun lawan bicara kita merespon seperti ini. Oh iya, misalnya, kapan kita pernah bertemu? Jadi tersamar kalimat tanyanya ya. Untuk lebih jelas, contoh-contohnya itu ada banyak ya, bisa anak-anak lihat di halaman 23 sampai halaman 24. Oke, baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Lalu belajar tentang apa itu kolase. Yaitu kolase adalah salah satu bentuk seni rupa berupa gambar yang ditempel dengan benda-benda tertentu menjadi satu. Lalu kita belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, ada akar, terus ada batang, daun, bunga, dan biji. Dan terakhir kita belajar tentang kalimat tanya, ataupun yang pertama itu kita belajar tentang bagaimana cara menyampaikan pertanyaan yang baik, terus macam-macam pertanyaan, macam-macam bentuk ataupun jenis kalimat tanya. Di situ ada, tadi kita belajar tentang kalimat tanya biasa, kalimat tanya konfirmasi, dan kalimat tanya retoris, dan terakhir adalah kalimat tanya tersamar. Nah, silakan anak-anak pelajari lagi apa yang Umi sampaikan tadi sampai anak-anak bisa memahaminya ya. Hari ini tidak ada tugas, tapi silakan pahami kembali materi yang sudah Umi sampaikan tadi, dan akan Umi tanya pada pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa anak-anak untuk mengabsen jika sudah menonton video ini. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.